bersama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta hadirin webinar series dan podcast bersama 50 pembicara muda volume 28 Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Selamat datang Bapak Aditya Patmanaba Eskom MM. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai webinar series pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi penting mengenai webinar series volume 28 hari ini. Yang pertama, pemaparan materi oleh Bapak Aditya Patmanaba akan berlangsung selama 40 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 20 menit. Bapak Ibu, peserta webinar series volume 28 yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menulis di kolom komentar pada saat dan setelah presentasi berlangsung. Kita memiliki door prize sebanyak 100.000 dalam bentuk e-money bagi Bapak Ibu 2 penanya yang beruntung. Kemudian link form kehadiran akan di-share sebanyak 2 kali di tengah dan di akhir sesi webinar. Bapak Ibu, para peserta webinar diharapkan untuk mengisi form kehadiran untuk mendapatkan sertifikat yang akan dibagikan di grup WA webinar dan menuliskan feedback dari webinar volume 28 ini. Bagi peserta yang belum mendapatkan sertifikat dikarenakan adanya kendala teknis, dapat menyiapkan screenshot bukti bergabung di webinar pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Institut Sains dan Teknologi Akprin akan terus melakukan event-event seperti webinar ini. Maka Bapak Ibu peserta webinar hadirin sekalian, dipersilahkan untuk memfollow akun Instagram dari akprin.official dan kita juga memiliki YouTube sehingga nanti Bapak Ibu dapat mengetahui informasi dan event-event yang akan diselenggarakan oleh Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Baik, untuk mempersingkat acara, saya akan menyapa Bapak Aditya Patmanaba Eskom MM. Selamat pagi Bapak Aditya Patmanaba Eskom MM. Selamat pagi Bu Zakia. Baik, eh, sebelum eh, sebelum pemaparan oleh narasumber, maka saya akan membacakan CV singkat oleh Bapak Aditya Patmanaba terlebih dahulu. Bapak Aditya Patmanaba Eskom MM sekarang sedang bekerja sebagai IT staff di kantor cabang Pemalang Bank Rakyat Indonesia. Kemudian Bapak Aditya Patmanaba merupakan lulusan Institut Sains dan Teknologi Akprin, jurusan Informatika, dan sekarang sudah menyelesaikan tesisnya dan menyandang gelar MM. Begitu Bapak? Betul Bu. Baik. Bapak Ibu hadirin peserta webinar kali ini, untuk tema webinar kita yaitu webinar webinar tema kita adalah pentingnya manajemen IT dalam bisnis di era digital. Tujuan dari berlangsungnya webinar ini yaitu para peserta webinar series dapat memperoleh pengetahuan tentang pentingnya manajemen IT dalam bisnis, kemudian dapat mengidentifikasi kendala yang ada dalam manajemen IT beserta dengan solusinya, serta memperoleh strategi untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dengan adanya manajemen IT. Baik, tanpa berlama-lama, Bapak Aditya Patmanaba, kita persilahkan untuk memaparkan materinya selama kurang lebih 40 menit. Dipersilahkan Bapak. Baik Ibu, mohon bantuan yang tadi untuk ditayangkan materi yang sudah saya kirim. Apakah operatornya sudah itu Bu untuk materi yang saya kirim tadi? Sebentar ya Bapak, saya ini dulu Pak. Sama ini dari rekan-rekan tadi pada komen katanya nggak bisa masuk ke link Zoom Bu. Oh begitu ya Pak ya.
Mbak Anissa, apakah bisa membantu? Bapak, Bapak Aditya mungkin bisa mengirimkan kembali Oh, baik-baik. PPT. Tadi saya, Eh, tadi saya sudah kirim ke Mbak Sisil. oh, Bapak mungkin bisa langsung kirimkan ke saya, nanti akan saya bantu untuk share-nya, Pak. Baik-baik, Bu. Bentar. Bagaimana, Pak? Apakah sudah? Ini sedang dikirim, Bu. Sebentar. Listrik padam, jadi koneksinya agak. Baik, Bapak. Baik, Bapak Ibu, untuk menunggu presentasi dari Bapak Aditya Patmanaba, bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di webinar volume 28, diharapkan untuk mengisi link form kehadiran yang akan kita share di tengah dan pada akhir sesi acara. Kemudian, pada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait pemaparan materi dapat menuliskan di kolom komentar pada saat dan setelah presentasi berlangsung. Kita memiliki door prize sebanyak 100.000 dalam bentuk e-money kepada 2 penanya beruntung. Harap untuk mengisi form kehadiran agar mendapatkan sertifikat yang akan dibagikan di grup WA webinar dan menuliskan feedback. Bapak Ibu peserta webinar, bagi yang belum mendapatkan sertifikat dikarenakan kendala teknis, harap menyiapkan screenshot bukti bergabung di webinar. Dan kita juga memiliki akun Instagram akprint.official dan YouTube. Sudah ya, Bu? Baik Bapak, ini akan saya share ya. Kepada Bapak Aditya Patmanaba Eskom MM, bisa dipersilahkan memulai pemaparan materi. Silakan. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan yang telah bergabung pada Join Zoom. Kali ini, perkenalkan saya Aditya Patmanaba. Saya akan memaparkan terkait antara manajemen IT dan hubungannya dengan bisnis. Yang awal adalah apa sih keterkaitannya antara hubungan bisnis dan manajemen IT? Di era globalisasi ini, teknologi informasi dan bisnis merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Terlebih di era saat ini, teknologi sangat memiliki peran yang besar bagi aktivitas manusia. Perkembangan teknologi saat ini sudah semakin cepat, salah satunya yakni perkembangan teknologi informasi. Tanpa peran teknologi informasi, mungkin perkembangan teknologi di era digital ini, terutama di pangsa bisnis itu tidak akan secepat ini. Secara fungsi, teknologi informasi juga memiliki guna untuk menjadi solusi dari permasalahan yang ada.
dan membuat aktivitas menjadi lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan kreativitas pada bisnis yang sedang dijalankan. Bisa next. Nah, ini saya akan memaparkan satu-satu manfaat manajemen teknologi informasi dalam bisnis. Mulai dari yang pertama, mempermudah untuk berkomunikasi. Bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi tentunya akan mudah dalam melakukan komunikasi. Dalam menjalankan bisnis, tidak luput dari komunikasi, yang mana hal ini peran teknologi informasi sangat mendorong kecepatan dalam melakukan aktivitas tersebut. Misalnya saja, melakukan pertukaran pesan yang dulu masih menggunakan SMS atau lain sebagainya itu sangat membutuhkan waktu, atau bahkan di tahun sebelumnya dia masih menggunakan surat, itu sangat lama. Sedangkan saat ini kita cukup menggunakan email saja antar rekan kerja dan itu langsung dapat masuk, atau komunikasi dapat melalui lewat chat seperti di WhatsApp dan lain sebagainya. Selain itu, pelaku bisnis juga dapat dengan mudah melakukan komunikasi dengan konsumernya dengan lebih cepat. Tentunya hal ini akan memberikan dampak yang besar dan dapat mengembangkan bisnis yang dijalankan dengan sangat mudah. Lalu yang kedua, di sisi monitoring. Pelaku bisnis juga dapat melakukan monitoring sehingga dapat mengetahui pergerakan bisnis dengan memanfaatkan jaringan internet, menggunakan report harian atau bulanan, sehingga memudahkan dalam menyusun strategi ke depannya. Seperti misal, kita membutuhkan report dengan cepat, ketika kita memiliki manajemen IT yang baik, dia akan hanya menggunakan sistem, dia akan terreport dengan lebih cepat, sehingga ini akan lebih menghemat waktu dan efisiensi biaya tentunya. Sehingga terkait pekerjaannya akan mudah diselesaikan dan lebih praktis dibandingkan jika menerapkan mode manual yang harus input satu persatu. Lalu yang ketiga, dia ada menghemat biaya. Tentu ketika kita melakukan sesuatu hal dengan lebih cepat, itu akan sangat menghemat biaya, terutama di biaya operasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang setiap hari menunjukkan perubahan, maka hal-hal seperti biaya-biaya yang membengkak sebelumnya akan dapat lebih diminimalisir lagi. Lalu kemudian yang keempat, terkait sumber pengetahuan dan informasinya. Dengan teknologi informasi, sumber pengetahuan tidak ada batasnya, karena ketika kita ingin mengetahui pangsa atau pasar bagaimana bisnis kita dapat diterima, kita sekarang sudah lebih cepat dengan menggunakan internet. Kita akan lebih dapat cepat mencari informasi yang kita butuhkan. Lalu yang kelima, yakni terkait manajemen data. Ketika manajemen data, sistem informasi kita dapat dengan mudah kita lakukan. Dikarenakan di sistem informasi ini, manajemen datanya sudah tercover dengan baik ketika kita sebelum membuat sistem. Lalu kemudian yang keenam, dia itu CRM atau Customer Relationship Management. Ini akan dapat mengelola suatu software yang kita buat untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Seperti misal kita sediakan dalam bentuk chat atau apa untuk membantu hal tersebut. Lalu next, Kak. Next. Saya lanjutkan di materi yang mungkin belum ada di situ juga. Saya terkait dampak teknologi informasi dalam bisnisnya. Dampak teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama tentu cepat dan mudah untuk penyampaian informasi karena saling berintegrasi. Lalu yang kedua, pendistribusian dan produksi menjadi lebih cepat.
Lalu yang ketiga, alur kerja menjadi lebih mudah dan terkontrol. Lalu yang keempat, mempermudah kerjasama setiap manajemen dan divisi yang ada pada perusahaan. Lalu yang kelima, kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih terorganisir. Lalu yang keenam, meminimalisir terjadinya human error. Mendapatkan informasi tentang customer behavior menjadi lebih cepat dan mudah. Akan saya bahas lebih satu persatu, yakni cepat dan mudah untuk penyampaian informasi karena saling berintegrasi. Di dalam manajemen teknologi informasi, kita terkait penyampaian informasi tentu akan lebih cepat dan mudah karena di antara satu sistem dan lainnya dia sudah saling berhubungan sehingga kita cukup dari sisi pengguna cukup menggunakannya saja dengan tanpa perlu memikirkan hal-hal lainnya. Lalu distribusian dan produksi menjadi lebih cepat. Hal ini terjadi karena tadi seperti sistem yang sudah berintegrasi sehingga hubungan antara satu dan lainnya menjadi lebih cepat sehingga alur kerja yang terjadi menjadi lebih mudah dan terkontrol. Lalu saya lanjutkan ke contoh penerapan ya. Jadi contoh penerapan teknologi informasi dalam bisnis. Seperti contoh sekarang kita di perbankan ada yang namanya aplikasi mobile banking. Di situ sangat membutuhkan penerapan dari teknologi informasi untuk mempermudah nasabah. Jadi ketika kita sebagai contoh kita ingin melakukan transfer yang sebelumnya harus kita datang ke ATM atau tidak. Nah, kalau untuk saat ini ketika sudah ada mobile banking, seperti contoh di BRI, itu ada Brimo, dia akan jadi lebih cepat karena cukup di smartphone saja langsung dapat melakukan transfer. Kita misal akan melakukan pembayaran listrik, PDAM, dan lain sebagainya, itu menjadi lebih mudah karena hanya terdapat di satu genggaman saja. Lalu selanjutnya di pengaruhnya tentu untuk nasabah yang ingin melakukan sesuatu hal dengan cepat, dia akan sangat terbantu karena tidak perlu repot untuk harus datang ke ATM atau kita harus ke bank dulu untuk melakukan transfer. Kita cukup menggunakan aplikasi Brimo saja, itu nanti kita akan langsung dapat melakukan sesuatu transfer itu dengan cepat sehingga itu sangat efisien dan efektif dalam melakukan transaksi untuk nasabah dan itu tentu akan mempermudah nasabah dalam melakukan sesuatu hal. Jadi sebenarnya kalau materi ini banyak diskusinya sih. Lalu kemudian untuk pengaruhnya di era globalisasi dibutuhkan yang cepat. Itu waktu yang sangat dibutuhkan sehingga masyarakat dapat dengan ketepatan utama dalam pemrosesan data. Seperti tadi contohnya Brimo, kita dapat melakukan pembayaran seperti kris itu dengan lebih cepat dengan mengandalkan manajemen teknologi informasi itu. Sehingga kita untuk keluar dari rumah itu tanpa perlu membawa cash sekarang, cukup cashless saja dengan aplikasi yang ada di smartphone kita dapat kita lakukan pembayaran. Hal itu tentunya akan mendukung penerapan sistem informasi agar dapat selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh manajemen bisnis. Seperti contoh di manajemen bisnis pada perbankan membutuhkan ketepatan dan kecepatan untuk pelayanan nasabah. Begitu juga berlaku bagi seluruh bisnis yang ada di masyarakat yang sangat membutuhkan kecepatan dan ketepatan untuk menyelesaikan bisnis itu. Sehingga oleh karena itu pada kesimpulannya seluruh pelaku bisnis memerlukan teknologi informasi dengan cepat dan tepat agar dapat kita sangat mendukung bisnisnya. Mungkin kurang lebih seperti itu saja karena saya inginnya banyak diskusinya aja ya untuk terkait materi ini karena lebih biar lebih hidup
untuk acara ini. Seperti itu. Baik, Bapak Aditya Patmana Eskom MM, terima kasih atas pemaparan materinya. Baik, di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar. Ini penanya pertama dari Mas Vicky. Ini Mas Vicky sudah raise hand, mungkin bisa langsung bertanya kepada Bapak Adityanya, Ya, mungkin boleh bertanya. bisa ya. Baik, Bapak dipersilahkan. Ya, selamat pagi. Saya izin bertanya. Ya, saya mempunyai dua pertanyaan di sini. Yang pertama, manajemen IT dalam berbisnis di era digital saat ini. Mohon maaf Pak Vicky, Yang kedua, untuk suaranya kurang jelas. oh ya, maaf sebelumnya. Saya jelaskan kembali. Apa saja prinsip manajemen IT dalam berbisnis digital. Yang kedua, bagaimana cara mengaplikasikan manfaat dari manajemen IT dalam berbisnis? Seberapa pentingnya bagi pekerja? Sudah cukup. Baik, Bapak Vicky, terima kasih pertanyaannya. Pada Bapak Aditya, apakah dapat Ya, mendengar dengan sama-sama. jelas pertanyaannya? Apakah bisa saya ulang? Jadi, Bapak Vicky bertanya, apa saja prinsip-prinsip manajemen IT dalam bisnis di era digital? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengaplikasikan manfaat dari manajemen IT dalam berbisnis dan seberapa pentingnya bagi pekerjaan? Begitu, Pak. Baik, saya tampung dulu ya Bu, biar sekalian nanti menjawabnya. Oke, baik Pak. Kemudian penanya kedua ada Bapak Suryadi STMM. Mungkin Bapak Suryadi bisa langsung bertanya kepada Bapak Aditya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Saya langsung aja untuk di pertanyaannya nih, Pak Adit ya. Bagaimana peran manajemen IT dalam rangka menghemat biaya dari suatu pengeluaran perusahaan, Mbak? Mohon dijelaskan, Mbak ya. Terima kasih. Itu aja, Bu. Bagaimana Pak Adit? Apakah bisa mendengar? Sudah Bu. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, apakah mau langsung dijawab? Kita tampung dulu ya Pak ya. Ya, tampung dulu aja Bu. Ada Ibu Wahyu Hidayati. Mungkin Ibu Wahyu Hidayati bisa menanyakan langsung kepada Bapak Adit. Ya, selamat pagi Pak Adit. Selamat pagi Bu. Pak Adit, saya mau nanya untuk yang tadi disampaikan itu kan terkait manajemen data. Nah, saya kan sebagai ini ya Pak, pelaku UMKM skala kecil, saya ada jualan beberapa produk. Nah, saya tertarik misal untuk manajemen data yang Pak Adit sebutkan tadi kayak database nggih. Nah, untuk saat ini kan untuk semua data customer atau pelanggan saya kan saya memang belum ada data yang saya input secara komputer, jadi masih manual. Kira-kira ada nggak Pak kalau untuk pelaku usaha UMKM kecil itu ada semacam aplikasi atau sistem yang tentunya itu ekonomis nggak Pak, karena kita kan masih skala kecil untuk usahanya, begitu Pak. Terus yang kedua saya mau nanya, kan ini terkait CRM, Customer Relationship Management. Nah, untuk saat ini kan sering ya Pak kalau kita pakai kayak semacam WhatsApp, itu kan sering dapat kayak broadcast message. Nah, sedangkan kita kadang tuh nggak ikutan. Nah, itu tuh gimana ya Pak cara menjaga misal kita punya database itu biar aman, jadi nggak bisa digunakan untuk maksudnya hal-hal atau yang nggak berkenan untuk di ini Pak, di-share ke yang lain gitu loh. Jadi untuk data itu bagaimana untuk menyikapinya biar aman gitu. Begitu Pak Adit, makasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Kemudian mungkin mau bisa dilanjutkan dengan Pak Wang Juditama. Pak Wang Juditama, apa bisa langsung menanyakan kepada Bapak Aditya? Ya, selamat pagi Bapak Adit. Ya, selamat pagi Bapak Wangju. Saya mau menanyakan ini kan
contoh penerapan teknologi informasi dalam bisnis. Nah, sedangkan kita juga bersinggungan dengan orang-orang yang non-IT dan bagaimana itu cara penerapannya untuk teknologi informasi, dan kita juga bisa mencakup bisnis. Sedangkan bisnis kan mencakup ada yang non-IT, ada yang IT, apalagi kita basisnya udah digital. Bagaimana tuh caranya untuk bersinggungan kita bareng-bareng dengan orang-orang yang non-IT. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Adit. Ya, terima kasih Bapak Wangju. Langsung saya Baik, jawab aja mulai dari yang pertama ya Ibu Zakia. baik Pak, silakan. Tadi yang pertama Mas Fikih menanyakan terkait prinsip dan bagaimana pengaplikasiannya untuk manajemen IT di bisnis dan seberapa pentingnya bagi pekerja. Untuk yang pertama kita menerapkan identifikasi dan tujuan prioritasnya dulu ya, itu untuk prinsip manajemen IT dalam bisnisnya. Jadi skala awal kita tentukan tujuannya nih, apa nih tujuan IT-nya agar bisa berjalan dengan visi misi dan nilai-nilai dasar dari perusahaan itu. Lalu yang kedua, kita perlu analisis dari prinsip yang kedua, analisis sistem dan infrastrukturnya. Dengan mengidentifikasi sistem dan infrastruktur yang ada, maka penerapan manajemen IT itu akan dapat didukung sepenuhnya. Lalu yang ketiga, kita ada prinsip juga menentukan rencana strategis IT. Menentukan strategi apa saja yang sesuai dengan perusahaan. Seperti contoh kita di perbankan. Kita rencana strategisnya misal untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi. Jadi kita perlu, yang diperlukan berarti aplikasi seperti manajemen perbankan, lalu sistem informasi, dan kemudian seperti m-banking. Itu merupakan salah satu rencana strategis IT-nya. Lalu begitu juga misal kita di perusahaan yang bergerak di bidang marketing, kita juga perlu membuat yang namanya seperti alat untuk promosi, seperti kita dapat memanfaatkan media sosial. Manajemen IT kan juga termasuk di dalamnya untuk promosi juga. Itu kita dapat memanfaatkan untuk promosi menggunakan media sosial seperti itu. Lalu yang prinsip berikutnya, kita perencanaan di prosesnya kita susun nih apa saja secara rinci mulai dari jadwal, anggaran, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk implementasi dari manajemen IT itu. Lalu yang terakhir, kita perlu implementasi dan evaluasi. Setelah kita merencanakan semua dari prinsip itu, kita perlu mengimplementasikan dengan proses yang telah direncanakan. Lalu setelah kita mengimplementasikan, kita juga perlu dalam penerapannya kita perlu mengevaluasi lagi. Mengevaluasi apakah seluruh pekerja dapat menerima itu dengan baik atau tidak. Lalu ketika tidak, kita perlu perbaiki lagi. Lalu jika sudah, maka kita dapat menjalankan sistem itu dengan baik. Seperti itu Pak Fikih. Bagaimana Pak Fikih? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Pak Aditya? Apakah ingin bertanya Iya, lagi? sudah cukup puas Oke, baik Pak Fikih, dengan terima kasih. jawabannya. Oke, baik, Ya, terima kasih cukup. atas pertanyaannya. Thank you. Oke, baik Bapak. Bisa dilanjutkan Pak Aditya untuk menjawab. Lalu yang kedua tadi Mas Suryadi STMM. Untuk terkait Pak Suryadi tadi pertanyaannya bagaimana peran manajemen IT dalam rangka menghemat biaya dan pengeluaran dari suatu perusahaan. Tentu saja kita dalam penerapannya peran manajemen IT sangat membantu ya untuk terutama dalam menghemat biaya. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, yang pertama kita dapat menghemat seperti contoh saja satu, tadi mulai dari surat kita dapat menghemat seperti kita menghemat kertas. Itu kita juga dapat menghemat. Dan yang kedua kita dapat menghemat waktu. Ketika kita mengirimkan surat, itu ketika masih zaman manual, itu membutuhkan waktu beberapa hari. Sedangkan ketika kita sudah menggunakan teknologi yang sekarang, kita cukup menggunakan email, maka kita akan menjadi lebih cepat dalam terutama waktu. Ketika kita terkait waktu menjadi lebih cepat, maka tentu akan menghemat biaya operasional perusahaan. Itu salah satu contohnya ya Pak Suryadi. Jadi peran manajemen IT sangat berpengaruh
sangat berpengaruh dalam menghemat biaya dan suatu pengeluaran dari perusahaan. Seperti itu Pak Sur. Bagaimana Pak Suryadi? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Pak Aditya? Sudah cukup. Baik, Pak. Silakan Pak Aditya untuk melanjutkan. Baik, untuk tadi yang penanya ketiga Ibu Wahyu Hidayati terkait sistem informasi yang mendukung UMKM ya Ibu. Kurang lebih seperti itu tadi pertanyaannya. Jadi di manajemen IT itu juga ada Ibu untuk terkait penerapan sistem informasi yang mendukung UMKM, seperti contoh database yang tadi Ibu tanya, seperti yang dibutuhkan. Itu kita juga dapat Ibu membuat seperti sistem informasi dia yang nantinya akan mengelola bisnis Ibu. Jadi ketika misal hari ini ada pemasukan untuk dari belanja nasabah atau dari konsumer, dia akan diproses menggunakan sistem Ibu. Jadi tidak manual lagi. Lalu untuk keamanan data, biasanya kita di sistem itu dia udah ada encrypt data Ibu. Jadi tidak semua orang dapat mengakses itu. Dia nanti dapat menggunakan user management masing-masing untuk dapat login, sehingga tidak setiap orang dapat melakukan akses pada sistem itu. Jadi sistem itu dapat digunakan untuk mengelola mulai dari pembayaran yang masuk, lalu pengeluaran kita, seperti itu. Biasanya kan sangat dibutuhkan UMKM karena untuk pembukuannya agar tidak terjadi manual. Seperti itu Ibu Wahyu, barangkali kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Ya, makasih Pak Adit. Untuk sampel atau barangkali ada rekomendasi Pak untuk sistemnya atau bagaimana cara kita dapat gitu Pak untuk sistem yang paling mendasar lah gitu. Oh, baik Ibu, kalau sistem biasanya ya sedikit promosi, saya juga biasanya bikin Ibu untuk sistem itu. Atau biasanya kita juga ada untuk free trialnya, nanti bisa kontak WA saya saja, nanti saya kirimin. Seperti itu Ibu. Iya, makasih Pak Adit ya. Ya, Ditunggu infonya nggih, matur suwun. iya Bu, sami-sami. Lalu kemudian penanya keempat, Wangju. Bagaimana contoh penerapan teknologi informasi di bisnis. Sedangkan kita juga bersinggungan dengan orang-orang non-IT, bagaimana penerapannya. Baik, untuk penerapan di awal yang tadi saya sampaikan, Bapak Wangju, yang pertama kita harus mensosialisasikan dulu ya terkait dari perangkat-perangkat IT yang sebelumnya belum pernah dipakai di orang awam. Seperti contoh, kita perlu menjelaskan tujuannya menggunakan sistem itu untuk apa. Lalu kemudian kita juga perlu memberikan istilah kata pemahaman kepada yang non IT, karena ketika tanpa pemahaman nanti dia hanya istilah kata terus bertanya. Tapi ketika kita sudah memberi pemahaman di awal, kita menjelaskan tata caranya dengan dengan detail, maka itu akan sangat memotong jalur itu. Jadi tidak setiap saat mereka bertanya ketika kita sudah mensosialisasikannya di awal. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Wangju. Siap, terima kasih Bapak Adit atas penjelasannya. Baik. Pak Aditya, di kolom chat masih ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan kepada Bapak. Ini mau saya bacakan atau ini ada dari Pak Sumantri, apakah ingin bertanya langsung, apakah saya bacakan saja? Boleh dibacakan Ibu. Oke, baik. Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Sumantri, bagaimana penerapan IT dalam hal komunikasi dan promosi usaha? Apakah kita memanfaatkan media sosial dulu atau website terlebih dahulu, kemudian minta masukan untuk pemilihan cloud yang ekonomis?
yang nantinya dapat dikembangkan untuk pengelolaan data agar bisa terintegrasi dengan baik. Gitu, Pak. Mau langsung dijawab, Pak, atau ditampung dulu pertanyaannya? Boleh Ibu, langsung dijawab tidak Pak? Nggak Oke, apa-apa. baik. Persilakan, Pak. Jadi untuk Bapak Sumantri tadi penerapan IT dalam hal komunikasi dan promosi usaha. Tentu kita harus memanfaatkan media sosial dulu ya Bapak untuk apa namanya kita branding lah, judulnya branding dengan sosial media terkait produk kita. Lalu ketika kita sudah mulai membranding apa namanya produk kita baik di website maupun di sosial media, kemudian kita merambah ke marketplace. Sekarang juga seperti Facebook itu juga udah ada marketplace sehingga mempermudah untuk semakin mempermudah membranding. Lalu kemudian kita masuk ke e-commerce misal Shopee dan lain sebagainya. Itu agar yang penting kita di awal itu apa ya, membranding produk kita agar dikenal masyarakat dulu. Contoh di media sosial seperti itu, nanti baru kita merambah ke marketplace. Lalu untuk pemilihan cloud itu yang pertama tergantung, yang pertama kebutuhan ya Pak. Kebutuhan dari bisnis. Jadi untuk agar kita menghemat agar lebih ekonomis dari kebutuhan kita. Lalu kemudian kita apa ya? Yang kedua kita juga perlu membandingkan fitur dan harganya. Di penyedia cloud itu ada beberapa fitur dan harganya yang berbeda-beda. Kita juga perlu bandingkan, misal ada fitur dan harga yang lebih murah dan fiturnya lebih lengkap, kita dapat mengambil itu. Lalu selain itu kita juga perlu mengecek dari ulasan dan testimoni dari pengguna cloud itu. Lalu yang keempat itu kita perlu evaluasi dari keamanan penyedia cloud-nya juga ya. Biasanya di testimoni atau di ulasannya itu di setiap website itu untuk cloud pasti ada. Lalu kemudian terkait yang terakhir ya Bapak Sumantri, itu kita juga perlu lihat lihat support dukungannya. Biasanya di setiap apa namanya di setiap penyedia cloud itu dukungan dari support dari websitenya itu berbeda-beda. Jadi itu kita juga perlu apa namanya memilah juga apa yang kita butuhkan. Misal supportnya butuhnya 24 jam atau gimana, itu kita juga perlu kita pertimbangkan seperti itu. Jadi kita perlu beberapa aspek itu untuk memilih cloud agar lebih ekonomis dan terintegrasi dengan baik, Pak. Seperti itu Bapak Sumantri. Mungkin boleh. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Bapak? Oke. Mungkin sedikit pengembangan pertanyaan. Jadi kalau boleh milih ya, menyebutkan merek ya. Maksudnya jadi ini kan cloud yang akan dipilih itu misalnya saya akan apakah saya memilih cloudnya Google, jadi belum yang ya, yang nanti kaitan ke website. Karena saya ingin mengintegrasikan itu ke misalnya ke handphone, kemudian ke komputer atau laptop. Apakah itu bagus itu dengan Google dulu atau nanti AWS atau atau layanan global lainnya. Jadi gini Pak Adit, kebetulan di dusun saya itu kan Ya. saya sering menjadi seperti narasumber, jadi banyak yang nanya. Jadi saya jadi ini tadi dengerin jawabannya Pak Adit dengan atas pertanyaannya Bang Ju, jadi perlu sosialisasi. Jadi memang benar sosialisasi yang saya lakukan yaitu pentingnya nomor handphone saat ini, kemudian pentingnya email yang nanti bisa terintegrasi. Saya rasa seperti itu, apa benar ya Pak Adit ya? Yang saya lakukan ya. Jadi seperti itu, yang nantinya saya ingin meningkat ke email, kemudian ke cloud untuk banyak ibu-ibu yang di dusun saya itu kan saat ini terlibat di UMKM, tapi kadang-kadang email lupa itu. Nah itu loh. Nah, jadi maksud saya dengan cloud kan kita bisa menanti sebagai file server aja. Jadi saat ini saya ingin memberikan sosialisasi. Jadi kalau ada file-file dokumen dan lain sebagainya. Nah pertimbangan saya dan pertanyaan saya kalau menggunakan cloud tuh menurut saya saat ini apakah nanti Pak Adita sepakat juga
saya merasa saat ini masih aman menggunakan cloud untuk penyimpanan data. Jadi data-data nanti ada data izin usaha dan lain sebagainya. Sehingga kalau nanti akan ada pengembangan usaha, kadang-kadang nggak harus mondar-mandir, jadi lebih fleksibel. Bagaimana kalau menurut Pak Adit? Baik Bapak, untuk terkait penyimpanan di cloud itu menurut saya juga masih aman ya, karena terutama cloud untuk keamanan saya rekomendasi untuk cloud dari Google ya untuk penyimpanan. Karena terkait sistem keamanan saat ini yang paling menurut saya paling kuat itu memang dari cloud-nya Google. Tapi kalau untuk seperti kecepatan, saya juga punya rekomendasi di Alibaba Cloud, Pak. Itu juga Ya. untuk kecepatan dia cukup ini. Tapi untuk harganya memang sedikit Ya. lumayan pricey dibandingkan untuk cloud Google sendiri. Untuk cloud Google itu juga rekomendasi untuk menyimpan data. Sepertinya sampai saat ini saya pakai juga untuk menyimpan data-data dari klien saya yang yang membuat sistem informasi dia juga masih aman sih, Pak. Seperti itu, Pak. Oke deh. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Adit, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ini Mas Vicky kembali bertanya nih, bagaimana cara memproteksi keamanan dari penggunaan manajemen IT dalam berbisnis agar tidak dihack orang lain? Mau langsung dijawab, Pak, atau mau ditampung dulu pertanyaannya? Langsung itu aja, Bu. Dia ditampung dulu biar sekalian berapa Oh, penanya. baik. Oke, baik, Bapak. Kemudian yang kedua, ini dari eh, Ibu Siswaya. Izin bertanya Pak Adit, untuk saat ini perkembangan IT sangat cepat. Terkadang kita baru paham dengan ilmu IT tertentu sudah muncul teknologi IT terbaru lagi. Hal ini terkadang yang membuat kita harus belajar lagi. Terkait hal tersebut, bagaimana cara terbaik dalam memilih teknologi yang tepat, bijak agar selalu sesuai dengan kebutuhan bisnis kita tanpa takut ketinggalan teknologi IT terbaru. Gitu, Pak. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Iwayan Sugiartana. Buat sistem yang user friendly bagi yang nggak tahu IT, jika nggak paham juga saran saya kuliah. Oh baik. Oh ini promosi ya Pak ya. Baik baik Bapak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bapak Didik Nur Cahyo. Tentunya kita semua sudah tahu seberapa besar dampak dari pemanfaatan TIK dalam dunia bisnis, sehingga lambat laun kita mau tidak mau akan menjadi ketergantungan dengan teknologi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengantisipasi jika terjadi hal-hal di luar kuasa kita, misal ada bencana alam yang menyebabkan infrastruktur tidak berfungsi atau bahkan rusak. Bahkan hal paling simpel ketika ada pemadaman listrik baik lokal maupun massal sehingga tidak dapat terkoneksi dengan koneksi internet, Pak. Gitu. Mau saya lanjutkan atau mungkin dijawab dulu, Pak? Dijawab dulu aja ya, Bu. Mulai Oh dari ya, tadi. Pak Vicky terlebih dahulu, Pak. Bagaimana cara memproteksi keamanan dari penggunaan manajemen IT dalam berbisnis agar tidak dihack orang lain? Jadi yang pertama itu dari diri sendiri, pertama dari hati-hatian. Mulai sekarang kan marak seperti klik link yang sudah beredar, itu ketika kita klik link itu dia masuk ke link phishing. Itu kita juga perlu hati-hati. Itu terutama kita jaga kerahasiaan password. Karena istilah kata passwordmu nyawamu kan. Jadi kita perlu menjaga itu. Karena di setiap kita membuat sistem informasi, kita juga pasti sudah membekali dengan dengan proteksi seperti contoh encrypt data. Kita selalu membuat dengan kita sudah encrypt data itu, tapi kadang user malah yang istilah kata membocorkan dari passwordnya sendiri. Itu yang perlu kita jaga. Yang kedua, kita juga perlu kalau seperti komputer server itu kita juga proteksinya perlu di on semua seperti antivirus, lalu internet protectionnya juga kita perlu di on. Lalu yang jelas kehati-hatian dari kita itu yang paling utama sih. Mungkin seperti itu Pak Vicky.
Gitu, cara lebih simpelnya dengan memproteksi dari diri sendiri dulu ya Pak ya, Ditya ya. Betul, Bu. Paling Oke. penting dari diri sendiri. Oke. Kemudian pertanyaan dari Pak Iwayan Sugiartana, Pak. Buat sistem yang user friendly bagi yang nggak, oh ini bukan Pak. Bukan, Bu. Dari Pak Didi, bagaimana cara kita mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang di luar kuasa? Misalnya tadi ada bencana alam, kemudian pemadaman listrik, sehingga tidak dapat terhubung dengan koneksi internet. Baik, baik Bapak Didi. Jadi kita apa ya untuk mengantisipasi seperti ada bencana alam lalu menyebabkan infrastruktur IT tidak berfungsi, dan itu tentu akan, jika di kantor yang memerlukan data besar, dia akan kehilangan data yang dijelaskan. Kita simpan pada cloud, Bapak. Untuk penyimpanan di cloud, kita dapat, kita rusak pun ketika data kita sudah di cloud, itu semua data kita akan aman tentunya. Lalu itu nanti kita dapat melakukan backup, backup rutin di cloud itu, sehingga ketika ada sewaktu kemudian data penting yang kita cari tidak ada atau tidak bisa ketemu lagi di komputer itu kita dapat mengambilnya lagi di cloud. Seperti itu, Bapak. Bagaimana Pak Didik Nur Cahyo? Oke. Nah, kita lanjutkan saja ya Pak ya. Ini tadi pertanyaan dari Bu Siswaya. Nah, dikarenakan teknologi IT terus-menerus terjadi pembaharuan ya Pak ya. Bagaimana caranya agar kita tidak tertinggal? Dikarenakan saat kita belajar teknologi pada saat ini, beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian muncul lagi yang baru. Nah, bagaimana hal itu Pak? Bagaimana cara memilih teknologi yang tepat, bijak? Iya, bagaimana cara terbaik memilih teknologi yang tepat? Baik Ibu, untuk terkait kita memilih teknologi yang tepat, yang pertama kita pilih kita tentukan bisnisnya kita menentukan tujuan dan prioritas awal dari kita akan membuat sistem itu. Seperti contoh dari kita teknologi itu yang dibutuhkan apa saja sih? Biasanya kita kalau membuat sistem itu untuk ke depan, tidak hanya untuk hari ini. Misal masih dapat bertahan 2 tahun atau 3 tahun ke depan, masih mengikuti era. Lalu kemudian kita perlu juga analisa kebutuhan. Biasanya ketika Ibu perlu berkonsultasi juga pada istilah kata konsultan IT. Nanti misal Ibu punya bisnis dan membutuhkan sistem informasi yang dapat bertahan ketika mengikuti zaman. Itu nanti kita akan menganalisa dulu Ibu. Misal yang pertama kita analisa dari kebutuhannya, lalu dari teknologi yang berlaku sekarang ataupun ke depan yang masih dapat mengikuti zaman. Lalu kemudian untuk keamanannya pasti. Jadi keamanan itu kita juga memikirkan ke depan untuk keamanan setelah ini juga bagaimana, apakah misal kita encrypt menggunakan yang hash 86 itu masih biasa, ke depan ada apa, itu kita juga pikirkan itu Ibu. Jadi saran saya untuk Ibu ketika mau itu konsultasi dengan dengan konsultan IT yang skillnya Ibu percaya, dan itu tentu akan sangat mensupport bisnis dari Ibu. Seperti itu, Bu. Maaf Pak Adit, ini Pak Siswaya ya, bukan Ibu. Oh, mohon maaf Pak. Ya, Pak, ini terkait dengan update IT ya, itu kan kita kadang-kadang ya agak kesulitan gitu ya. Mungkin kalau jangan tadi bilang itu setiap program itu bisa bertahan atau memang dibikin mungkin 2 tahun masih bisa akses gitu ya. Setelah itu kan kita harus update lagi begitu ya. Jadi kadang-kadang kita agak ragu ya dengan aplikasi yang mungkin sudah kita pakai, dalam tanda kutip mungkin mungkin dari sisi keamanannya ya, karena kita kadang-kadang tidak dapat informasi atau tidak ada jaminan dari aplikasi yang kita buat, yang kita gunakan itu bisa menjamin 100%. Mungkin ini khawatiran aja Pak Dit. Kalau mungkin Pak Dit
ada saran mungkin berarti. Mungkin gitu, Pak. Oh ya, baik Pak. Jadi terkait sistem yang kita gunakan memang biasanya kalau pengembang yang bertanggung jawab biasanya dia akan melakukan checking software itu setiap setengah tahun sekali, Bapak. Jadi mulai dari keamanannya dia cek lagi. Lalu kemudian nanti biasanya setiap 1 tahun dia akan ada update versi terbarunya, Bapak. Jadi mulai dari update keamanannya, mulai dari update datanya, lalu biasanya update yang paling mendasar terlihat itu pada update interface-nya, Bapak. Seperti itu. Jadi makanya tadi saya bilang ketika misal kita mau buat sistem informasi untuk mendukung usaha kita ya, itu kita pada konsultan IT yang terpercaya. Biasanya dia tentu saja akan tanggung jawab pada bisnis itu, pada kliennya. Jadi ada apa ya? Dia akan maintenance rutin gitu, Pak, terkait sistem itu. Ya, mungkin termasuk Pak Adit nanti bisa bisa dikonsultasi ya, Pak. Boleh, Pak, nggak apa-apa, Pak. Oke. Ya udah, mungkin terima kasih. Terima kasih Pak Adit. Ya, Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Siswaya. Mohon maaf tadi saya mengucapkan Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Baik, Pak Adit, ini ada satu pertanyaan lagi dari Mas Vicky ya. Jadi ketinggalan. Apa saja kelebihan dan kelemahan dari penggunaan manajemen IT dalam berbisnis dan resiko? Adakah resiko-resiko serta tantangannya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Begitu. Monggo Bapak. Sebentar Ibu, saya sedang mencari. Oh iya. Pertanyaannya ada di atas Bapak Oh siswa iya, ya. Bu. Sudah, Bu. Kelebihan dan kelemahan penggunaan manajemen IT dalam berbisnis. Tentu ada resiko dan tantangannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu cara menyelesaikan dari resiko-resiko yang ada pada manajemen IT, dia akan ini ya, Bapak Vicky, apa namanya? Tadi yang saya sampaikan, resiko dari setiap itu tuh tentu ada, tapi kan dari awal kita sudah menentukan dari analisa sistem yang dibutuhkan. Jadi ketika ada apa namanya ya, ada resiko-resiko ke depan yang itu kita sudah siap untuk dari apa udah siap untuk ininya Bapak, udah siap untuk penanganannya. Jadi ketika kita apa namanya, ketika kita akan menerapkan manajemen IT pada suatu usaha, itu kita harus menerapkan prinsip yang tadi seperti ditanyakan pada sebelumnya, itu kita perlu menerapkan prinsip itu sehingga ketika ada tantangan-tantangan dan apa namanya resiko-resikonya kita sudah siap untuk cara penyelesaiannya seperti itu. Jadi kita ada nanti di tahap evaluasi dan optimasi itu kita apa namanya akan apa ya memperbaiki dari apa ya yang sudah ya misal ada kelemahan, ada bug itu akan kita perbaiki di situ. Seperti itu Pak Vicky. Jadi kita perlu menerapkan prinsip dari manajemen IT itu, prinsip awal untuk IT master plan-nya. Baik, Pak Vicky. Sepertinya. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih Bapak. Sudah Pak, jelas. Oke, Pak. Oke, baik Pak Vicky, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Adit, ini ada pertanyaan dari Pak Rahmat Miftahul Habib. Pak Adit izin bertanya, di BRI lebih memilih backup ke cloud atau disaster recovery center? Misalnya, karena terkait privasi data, kalau disimpan di pihak ketiga, apalagi ke luar negeri, mungkin ada kekhawatiran tentang keamanan data. Begitu, Pak. Baik, Bapak Rahmat Miftahul Habib. Jadi terkait di BRI sendiri, dia ada data centernya ya Bapak. Dia tidak menggunakan cloud karena BRI memiliki apa ya data center sendiri yang kantornya tidak bisa kita sebutkan di mana. Itu ada untuk membackup seluruh data nasabah yang ada di BRI. Jadi kita memiliki sistem sendiri Bapak, apa namanya ya, istilah kata kita memiliki tempat untuk membackup sendiri. Jadi kita tidak di cloud, kita memiliki server sendiri
untuk membackup data. Jadi itu untuk keamanan nasabah juga, menjaga dari kekhawatiran barangkali datanya dibocor. Seperti kemarin ada bank yang datanya bocor, itu mungkin karena keamanannya kurang atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi yang jelas untuk di BRI, keamanan data dari nasabah itu kita simpan di satu kantor yang tidak bisa disebutkan di mana, Bapak. Seperti itu. Ada data recovery centernya. Jadi barangkali sewaktu-waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan, insya Allah di situ aman, tempatnya sudah anti api dan lain sebagainya, data di situ aman, Bapak. Jadi lebih memilih ini ya Mas ya, lebih milih DRC daripada Declare ya Mas ya? Iya Bapak, jadi di BRI itu sudah apa ya, menyimpan sendiri Bapak. Jadi juga ada 2 tempat ya kan di data centernya itu. Oh, okay. Terkait apa namanya, backupan datanya. Karena untuk apa ya, yang tadi Bapak bilang betul juga terkait privasi data ketika di pihak ketiga itu menjadi kurang aman atau gimana. Tapi ketika memang pihak ketiganya seperti yang dapat dipercaya atau sudah MOU, itu mungkin tidak apa ya, tidak semudah itu untuk membocorkan data, Bapak. Oke, nggih, matur nuwun, Mas. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat Miftahul Habib atas pertanyaannya. Pertanyaan dari kolom chat sudah habis. Bapak Ibu peserta webinar series, jika ada yang ingin bertanya kepada Pak Adit, karena kita masih memiliki waktu sekitar 20 menit lagi, mungkin bisa menuliskannya di kolom komentar. Oke, mohon bantuan. Oke, baik. Baik, Ibu. Mohon bantuan link presensi. Baik, baik. Selamat pagi Pak Suraya, dosen saya yang the best ini. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk mengechat di kolom komentar. 20 menit untuk bertanya. Oke, saya boleh bertanya lagi. Baik, Pak Vicky, silakan. Ya. Apa saja faktor-faktor utama dari kemajuan manajemen dalam berbisnis? Mungkin bisa diulang pertanyaannya, Pak. Apa saja faktor-faktor? Faktor-faktor apa saja faktor-faktor utama dari kemajuan manajemen IT dalam berbisnis? Oke, apa saja faktor-faktor utama dalam kemajuan manajemen IT dalam berbisnis, begitu ya, Pak? Ya, begitu. Bagaimana Pak Adit? Apakah perlu diulang kembali? Sudah Bu, langsung saya jawab saja. Baik. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya tadi, apa tadi, manajemen dari faktor utama dari kemajuan manajemen IT. Yang pertama yakni mulai dari apa ya, perkembangan dan inovasi teknologinya. Lalu kemudian kebutuhan pasar. Misal kita ingin membranding, berarti kebutuhan pasar kita pada sosial media. Lalu kebutuhan kita kan nanti bisa disesuaikan di situ. Lalu itu salah satu faktornya yang paling mengutamakan dari apa namanya, kemajuan dari manajemen IT-nya itu yang jelas faktor perubahan dan kebutuhan pasar dari konsumen. Itu seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, perkembangan dan inovasi dari teknologinya. Kita riset juga, misal kebutuhan pasarnya A, ya kita juga perlu riset dan inovasi teknologinya A juga. Seperti itu, Mas Vicky. Bagaimana Pak Vicky? Ya,
adakah peraturan dan hukum yang mengatur tentang manajemen IT? Oke. Tentunya dalam berbisnis terutama. Apakah ada peraturan dan hukum yang mengatur manajemen IT dalam berbisnis? Begitu ya Pak Vicky? Iya. Oke, baik. Silakan Pak Adit. Tapi suaranya nggak jelas tadi. Oke, saya ulang kembali. Apakah ada peraturan dan hukum terkait manajemen IT dalam berbisnis, Pak? Kalau sampai saat ini pedoman dari aturannya untuk manajemen IT dalam berbisnis saya belum lihat. Cuman untuk apa ya? Untuk undang-undang ITE dia terkait hak cipta dan apa namanya? Terkait apa ya? Tata cara berbahasa di media sosial. Setahu saya baru itu. Tapi selama kita tidak melanggar itu, menurut saya belum ada aturan yang jelas terkait manajemen ITE yang apa ya, dalam berbisnis itu. Seperti itu. Ya, saya suka dengan teknologi dengan IT. Ya, Untuk Pak. tujuan meningkatkan performa efisien. Baik, Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Sugianto. Bagaimana untuk mengintegrasikan teknologi dengan IT pada industri pabrik minyak kelapa sawit atau industri hulu untuk tujuan meningkatkan performa dan efisiensi SDM sehingga dapat terpantau dalam dashboard monitoring. Begitu, Pak. Baik, Bapak Sugianto dari Kalsel, selamat pagi. Jadi untuk mengintegrasikan teknologi IT, kita terapkan di pabrik minyak kelapa sawit industrial hulu. Untuk tujuannya meningkatkan performa dan efisiensi SDM. Yang pertama, kita ini ya Pak, apa ya, yang kita analisa dulu kebutuhannya di situ, pencapaiannya apa saja. Pencapaian dari apa ya, dari karyawannya itu apa saja yang diperlukan. Lalu yang kedua, target pencapaiannya itu seperti apa. Dari ini kan SDM berkaitan dengan sumber daya manusia dari perusahaan itu. Jadi kita juga perlu misal tujuan dari apa namanya, dari pembuatan sistem itu targetnya dia berapa, misal yang dicapai. Lalu yang ketiga, misal kita juga dapat mengukur dari kedisiplinan, misal dari berangkatnya. Kita juga dapat mengintegrasikan seperti dari absensi, lalu pencapaian targetnya, lalu kemudian ketaatan ketaatan karyawan pada perusahaan, lalu apa ya, terkait bonus yang perlu didapat. Nah, itu nanti kita juga bisa dapat satukan dalam satu sistem, Bapak. Jadi kita dapat memantau satu persatu apa ya, pencapaian sudah didapat dari karyawan kita. Seperti itu, Pak. Jadi kita nanti perlu buat sistem dari apa namanya? Kita buat sistem untuk manajemen SDM. Seperti itu, Pak. Jadi kita dapat memantau apa ya, masing-masing dari sumber daya manusia yang ada di pabrik minyak kelapa sawit industrial hulu itu. Ya, terima kasih Pak Aditya. Iya, baik Pak, itu memang salah satu intervensi SDM ya. Maksudnya supaya SDM ini benar kerja dengan baik dengan pemantauan IT ya. Terus kalau terkait dengan teknologinya Pak, misalkan kita bisa fully auto, jadi misalkan tim kita bisa pantau monitoring di office ya, anggota ataupun aktivitas proses ya, aktivitas pengolahan TBS itu Pak. Bisa, Ya. Pak. Baik Pak, jadi kita nanti dapat buat sistem ya Pak, sistem informasi yang untuk mensupport kebutuhan apa saja yang diperlukan nih. Saya kan juga nggak terlalu paham di pabrik minyak kelapa sawit yang ditarget apa saja, saya juga belum paham. Tapi yang jelas untuk sistem informasinya kita dapat buat terkait misal apa ya, pemantauan sehari misal dapat berapa olahan atau bagaimana apa tujuan karyawannya tercapai atau tidak targetnya, itu kita bisa buat jadi satu. Jadi nanti untuk dari pihak manajemen dia bisa otomatis melihat Pak, melihat laporannya otomatis ketika apa namanya, ada bagian yang input sistem itu, nanti setiap saat itu
data terupdate otomatis Bapak. Jadi nanti dari pihak manajemen cukup melihat itu saja. Dan itu sudah otomatis akan masuk dalam pantauan atau monitoring dari pihak manajemen seperti itu Pak. Oke, thanks Pak. Jadi intinya dasarnya kita memang harus set up satu program Pak ya. Nanti Betul Pak. dan itulah ya. Oke, baik Pak. Kalau satu lagi Pak, waktu ini kan kita kami juga ada satu pasang namanya sistem pemantauan online ya, limbah. Ini terkait IT juga. Apakah pemantauan itu bisa di cara proteksinya ya supaya tidak ada informasi ini hanya tersampaikan pada misalkan ini kan langsung terintegrasi ke Kementerian Lingkungan Hidup ya. Karena IT ini kan walaupun kita jaga mungkin ada yang bisa ini ya hack dan lainnya gitu. Iya Pak. Jadi terkait keamanan sistem itu apa ya Pak? Itu merupakan tanggung jawab dari si pembuat itu Pak. Misal dari kementerian berarti saya rasa kalau udah levelnya kementerian untuk keamanan dia sudah ini Bapak, udah apa namanya? Sudah tentu diperhatikan betul. Tapi kita juga perlu menjaganya seperti tadi. Kehati-hatian dari diri kita. Jangan sampai apa ya password itu bocor ke orang lain yang tidak memiliki apa ya akses itu sebenarnya. Jadi takutnya kan kalau passwordnya masuk pada yang tidak memiliki akses seperti seharusnya, dia akan malah merubah-rubah seperti itu Pak. Tapi biasanya untuk akses utama atau akses admin itu hanya dimiliki oleh kantor pusat Pak. Misal dari kementerian berarti hanya dari kementeriannya saja. Jadi ketika memang bocor itu berarti nanti pusat langsung yang bocor Bapak. Tidak dari apa ya ketika yang bocor di cuman daerah saja itu tidak terlalu perlu apa namanya tidak terlalu sangat berpengaruh pada sistem Pak. Cuman dia akan berpengaruh pada data yang ada di daerah itu. Tapi biasanya untuk pusat itu sudah memiliki backupnya Pak. Jadi ketika membuat sistem itu pasti otomatis dari sana setiap saat ada backup otomatisnya Pak. Seperti itu. Oke Pak, satu lagi Pak terkait dengan perangkat lunak jarak jauh ya. Kalau sekarang kan ada yang tidak berbayar seperti Anides ataupun TimeViewer, itu bisa kah tanpa persetujuan bisa cek kalau misalkan mereka punya ID kita? Sebenarnya gini Bapak, kalau Anides atau TeamViewer itu kan dia hanya aktif ketika kita jalankan saja. Tapi ketika kita nggak jalankan, otomatis dia apa namanya ya? Dia tidak bisa menjalankan itu sendiri Pak. Dia posisi komputer mati aja tidak bisa dijalankan seperti itu Pak. Jadi dia hanya sekedar apa ya? Kalau seperti Anides atau TeamViewer hanya aplikasi remote saja Pak untuk meremote. Beda halnya dengan RDP, misal kita memiliki akses IP-nya, itu bisa diakses siapa saja yang memiliki akses IP dan password-nya, Pak. Tapi kalau untuk TeamViewer dan Anides, itu perlu persetujuan kita untuk dapat apa namanya, untuk dapat mengakses komputer monitoring dari kita, Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, Pak Adit, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Siswaya. Ancaman apa saja yang saat ini perlu diwaspadai agar bisnis di era digital ini bisa tetap eksis dan kepercayaan pelanggan terjaga dengan baik dan langgeng? Terima kasih. Ancaman yang perlu kita waspadai, kita ancaman tentunya ini ya Bapak. Apa namanya? Dari sisi pelayanan Bapak Pertama ketika pelayanan kita baik, itu otomatis kepercayaan pada kita tetap akan baik dan langgeng Pak. Lalu yang kedua, ini apa namanya, terkait sistemnya. Jika Bapak memiliki sistem pada bisnisnya, kita perlu menjaga sistemnya dengan baik. Jadi apa ya, kepercayaan nasabah misal akan transaksi di apa satu sistem A nih, dia keamanannya bagus. Sedangkan di sistem B walaupun harganya lebih murah tapi keamanannya tidak terjamin, data nasabahnya dan lain sebagainya. Dia tentu akan memilih keamanan pada sistem A dan dia akan loyal pada A. Karena yang paling diutamakan nasabah adalah pelayanan dari apa namanya dari yang pemilik bisnis itu. Jadi misal terkait layanan A itu dia memiliki tampilan lebih mudah dipakai, keamanannya lebih tinggi.
walaupun harganya sedikit mahal dibandingkan yang B. Sedangkan yang B memiliki sistem yang keamanannya rendah dan tampilannya sulit digunakan oleh nasabah. Itu tentunya nasabah akan memilih ke sistem A karena itu akan mempermudah. Yang pertama tentu pelayanan Bapak untuk kepercayaan pelanggan agar dapat terjaga dengan baik dan langgeng. Seperti itu Pak. Intinya ada 3 ya Pak ya. Itu pelayanan yang baik, kemudian security, terus yang ketiga tampilan atau mungkin user friendly itu ya, lebih user kepada. friendly. Iya iya. Ya udah Pak, makasih Pak. Sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Pak Siswaya atas pertanyaannya. Sama-sama Bu. Baik, ini ada Pak Vicky kembali bertanya kembali, Pak Aditya. Skill dan kemampuan apa saja yang harus dimiliki untuk meningkatkan kualitas manajemen IT dalam berbisnis serta bekerja? Baik, untuk yang pertama skill dan kemampuan apa yang harus dimiliki untuk meningkatkan kualitas. Yang pertama, skillnya tentu untuk di bagian membuat sistem atau apa ya istilah kata, kita harus meningkatkan skill dari skill IT-nya, terutama untuk bagian back end itu dia harus meningkatkan skill software-nya, lalu coding-nya, lalu untuk bagian front end dia harus meningkatkan kreativitasnya, jadi tampilannya agar lebih baik, lebih mudah lebih mudah di user friendly lah digunakan oleh nasabah. Di bagian testing dia harus lebih teliti lagi dalam mengetes sistem itu. Lalu di bagian database dia lebih rapi dalam membuat database. Jadi itu beberapa skill aja yang perlu dikelola. Lalu kemudian yang di bagian hardware dia juga harus semakin ahli dalam menangani suatu kerusakan-kerusakan pada hardware yang ada. Jadi itu akan saling berkolaborasi, tidak bisa satu orang, itu harus kerja tim. Seperti itu Pak Vicky. Suaranya mute. Baik. Oke, mohon maaf Pak. Baik Pak Vicky, apakah ingin menanyakan pertanyaan lagi? Ya, sudah cukup pertanyaan. Oke. Bapak Ibu peserta webinar series volume 28, kita masih memiliki waktu sekitar 14 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan chat di kolom komentar. Oke. Pak Vicky mungkin bisa di-unmute. Mohon maaf, Pak. Mungkin bisa di-unmute. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, silakan untuk di chat di kolom komentar. Ya, saya boleh bertanya lagi. Oh, boleh Pak. Sepertinya Pak Vicky ini sangat antusias sekali dengan tema kita pada hari ini. Oh, ini ada pertanyaan juga dari Pak Wangju. Apakah ada loker BRI, Pak Adit? Ada ya Pak ya. Hari ini Universitas Gadjah Mada itu mengadakan event itu ada Pak. Mungkin bisa ke Geraha Sabahnya Universitas Gadjah Mada. Itu banyak kumpulan dari beberapa company. Baik, silakan untuk Pak Vicky mengajukan pertanyaannya. Ya, saya lanjutkan kembali pertanyaan saya. Pertanyaannya ini, apa fungsi dan tujuan dari manajemen IT berbisnis? Serta apa contohnya? Bagaimana Pak Adit? Apakah bisa mendengar dengan jelas? Suaranya kurang jelas Bu, agak putus-putus. Apa solusi dan tujuan manajemen IT dalam berbisnis? Oke Pak, silakan. Apa tujuan dan fungsi dari manajemen IT dalam berbisnis?
Berikan contohnya. Gitu. Oh ya, baik Pak. Untuk tujuan dan fungsi dari manajemen IT, yang pertama dia tentu ada seperti contoh akses dan informasi, penyebaran informasi dengan mudah Pak. Yang tadi saya jelaskan seperti di komunikasi. Lalu seperti contohnya kita berita Bapak, media cetak sekarang kan digantikan dengan media digital. Ya, penyebaran informasinya jadi lebih mudah dan lebih cepat. Lalu yang kedua ada publikasi iklan Pak. Publikasi iklan sekarang di Google juga sudah sering, di Facebook juga semakin cepat, sehingga itu akan semakin cepat dalam kita membranding membranding dari usaha kita. Lalu kita juga menghemat biaya produksi dan operasional. Itu untuk manfaatnya. Lalu kemudian manajemen data kita dapat dengan mudah. Seperti tadi sudah saya jelaskan, seperti itu Bapak. Adakah komponen-komponen yang harus mematuhi itu peraturannya dalam manajemen berbisnis? Suaranya nggak jelas. Mungkin bisa diulang kembali Pak Vicky. Ya, saya ulangi. Silakan Pak Vicky, pertanyaannya mungkin bisa diulang kembali. Ya, sebentar. Oke, baik Pak. Bagaimana strategi dan pemasaran dari manajemen IT dalam berbisnis? Dan apa unsur-unsurnya? Gimana Pak Adit? Sudah bisa mendengar dengan jelas? Sudah Bu, tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait pemasaran, yang tadi sudah sempat ditanyakan sama penanya sebelumnya, itu terkait untuk unsur pemasaran juga. Dia dapat memanfaatkan branding di sosial media Bapak. Seperti kita dapat membranding produk kita di marketplace, lalu kita dapat membranding di e-commerce, seperti itu Pak. Jadi kita perlu membranding produk di media sosial terlebih dahulu, seperti itu. Oke. Adakah komponen-komponen manajemen berbisnis dalam informasi teknologi? Suaranya nggak jelas Bapak. Pak Suaranya Vicky kurang mungkin jelas, bisa. mohon maaf. Iya Pak, mungkin bisa diulang kembali pertanyaannya. Ya, saya ulangi. Adakah komponen-komponen manajemen berbisnis dalam informasi teknologi? Mohon maaf Bu Zakia, suaranya tidak terdengar jelas. Oke, Pak Vicky mungkin bisa di chat di kolom komentar saja ya Pak ya. Nanti akan saya bantu untuk ditanyakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Didik Nur Cahyo terkait framework tata kelola TI seperti TOGAF, COBIT, ISO, dan lain-lain. Menurut Pak Adit, mana yang lebih baik, mana yang lebih direkomend? Terima kasih. Baik Bapak Didik Nur Cahyo, terkait framework tata kelola TI seperti TOGAF, COBIT, ISO, dan lain-lain. Ini yang saya rekomen ya, yang saya pernah gunakan juga. Saya menggunakan tata kelola COBIT Bapak. Karena dia lebih untuk latihan itu terdokumentasi dengan baik Bapak. Jadi lebih enak lah untuk penggunaan frameworknya. Dia juga dia lebih tertata dari kerangka frameworknya itu, dia lebih tertata Bapak. Kalau untuk perusahaan yang levelnya
kecil sampai besar dia cukup rekomen untuk tata kelola dari frameworknya seperti itu. Dan dia dari sisi keamanan juga tertata dengan baik frameworknya. Saya biasa hanya menggunakannya itu saja sih Pak. Yang lain karena sejak awal membuat direkomendasikannya oleh senior saya menggunakan itu. Oke. Gitu ya Pak Didi Nur Cahyo. Baik, Bapak Ibu, dikarenakan waktu kita sudah habis, tapi ini ada 2 pertanyaan lagi. Bagaimana Pak Adit, apakah mau dijawab? Ada Jadi pertanyaan 2 dari dari Ibu Inggar dan Pak Vicky yang tadi ingin ditanyakan. dipastikan hanya terhadap ada cara yang lebih simpel dan penuh untuk. Baik, Ibu Inggar, saya jawab ya. Terkait cara yang lebih fun dan simple untuk menjelaskan kepada terhadap orang awam, itu lebih enak kita nanti ini Bu, kita buat kayak seperti sesi ngopi bareng atau apa, kita buat video Bu. Kita video dan diberi penjelasan, itu tentu akan lebih lebih enak dalam menjelaskan kepada satu orang yang belum terlalu paham atau orang awam yang pada IT tanpa kita perlu memikirkan ribetnya komputer, sistem, dan lain sebagainya. Itu dapat kita buatkan video nanti dengan animasi yang lebih lebih enak dilihat, dan itu berisi penjelasan lengkap, dan itu tentunya akan sangat kan ada tipe orang yang belajar menggunakan video itu lebih cepat nangkap, dan nanti kita juga akan seperti itu Ibu. Jadi lebih pada pembuatan menggunakan video penjelasannya. Dan itu kita perlu sosialisasikan juga Ibu. Karena ketika hanya sekedar kita kasih tanpa kita beri penjelasan, itu juga orang akan merasa bingung juga. Jadi perlu kita, selain kita beri video, kita perlu jelaskan juga. Seperti itu. Baik, begitu ya Bu Inggar P. Akeptri. Baik, Bapak, ini satu pertanyaan terakhir dari Pak Vicky. Saya gabungkan saja. Apa saja dasar manajemen dalam berbisnis serta komponen utama dalam berbisnis di era digital informasi teknologi? Begitu, Pak. Dasar manajemen, bentar. Komponen utama, ini pertanyaannya sama Bu dari tadi sepertinya. Saya menyimak. Oh, baik. Karena pertanyaannya sama berarti ya, Pak ya? Iya, tadi sudah pernah dijawab sebelumnya. Oke, Bapak. Oke. Bapak Ibu, peserta webinar series volume 28, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 10.26, maka kita akhiri sesi tanya jawab pada sesi ini. Pak Aditya, kita memiliki door prize untuk 2 orang pemenang dalam bentuk e-money 100.000. Nah, mohon bantuannya untuk Pak Aditya memilih 2 pemenang penanya terbaik pada sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk Pak Aditya untuk memilih, kemudian bisa langsung chat ke saya nama pemenangnya, begitu Pak. Oh ya baik Bu, nanti saya sudah lihat tadi beberapa yang bagus. Saya chat sekarang ya Bu. Iya Bapak, kita chat sekarang untuk mengumumkan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar kali ini. Oke Pak, satu lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Adit. Oke, Bapak Ibu peserta webinar volume 28, saya akan mengumumkan 2 pemenang dari penanya terbaik yang dipilih oleh Pak Adit Tia Patmanaba, yaitu Pak Wangju dan Pak Didik. Bapak Ibu yang sudah saya umumkan tadi dapat memberikan nomor handphonenya atau WhatsApp-nya melalui chat agar dapat dihubungi panitia untuk diberikan door prize-nya. Terima kasih.
Oke, baik. Pak Adit, ini nomor Bapak, ini nomornya yang Bapak kirim? Oh, baik. Bapak Ibu peserta webinar volume 8, Pak Adit mencantumkan nomor WhatsApp-nya, begitu ya Pak ya? Ya, Bu. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi atau memiliki pertanyaan yang belum bisa disampaikan pada webinar kali ini dapat langsung menjapri Pak Aditya. Oke. Untuk Pak Wangju, nomor WA-nya belum dikirimkan ya. Oke, kita tunggu. Baik, selagi menunggu dari Pak Wangju, Bapak Ibu peserta webinar volume 28, demikian ya. Demikian sesi webinar kita kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon peserta webinar series volume 28 untuk on-cam-kan kameranya, untuk on-cam agar dapat kita screenshot begitu. Oke, sebentar ya Pak ya. Oke, dikarenakan ini ada 2 slide ya, Bapak Ibu, maka slide pertama untuk slide pertama akan saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mohon ditunggu sebentar. Baik, untuk yang slide keduanya. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke. Oke, baik. Oke, Pak Didik dan Pak Wahyu sudah mencantumkan nomor WA-nya, nanti akan dihubungi oleh pihak panitia. Oke, Bapak Ibu peserta webinar series volume 28, ya demikian webinar kita pada kali ini. Kepada Bapak Aditya Padmanaba, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dalam menyampaikan pemaparan materi mengenai pentingnya manajemen IT di dalam bisnis pada era digital. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Bisa meninggalkan Zoom. Boleh Pak, persilahkan. Baik Bu, terima kasih. Baik, sama-sama Bapak. Oke, Bapak Ibu peserta webinar volume 28, demikianlah acara webinar kita pada hari ini. Semoga ilmu yang sudah dipaparkan oleh Pak Aditya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi kepada beliau, tadi sudah dicantumkan di kolom chat, bisa langsung menghubungi. Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mengisi form kehadiran untuk mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan di grup webinar. Baik, demikian saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian. Kita tutup. Wassalamualaikum. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia webinar series dan podcast bersama volume 28. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.